Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Yaman dengan NIM 052362552. Saya berasal dari UT daerah Ambon. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait histori lahirnya Pancasila. Proses historis kelahiran Pancasila itu ada 3 poin penting di dalam lahirnya Pancasila. Yang pertama adalah perumusan gagasan di BPUPKI di bulan Mei sampai Juni di tahun 1945. Proses dimulai dengan dibentuknya badan BPUPKI pada 29 April 1945. Tugas badan ini adalah meletakkan dasar negara Indonesia merdeka. Dalam sidang pertamanya 29 Mei sampai 1 Juni, 3 tokoh utama mengajukan usulan dasar negara: Muhammad Yamin, Supomo, dan puncaknya Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menyampaikan 5 asas yang ia namakan Pancasila. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila, tanggal 1 Juni 1945. Kemudian yang kedua, Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Kemudian yang ketiga adalah penetapan resmi oleh PPKI di tanggal 18 Agustus 1945. Mungkin saya jelaskan sedikit terkait penetapan resmi oleh PPKI yang bersidang sehari setelah proklamasi pada 18 Agustus 1945 untuk menjaga keutuhan bangsa. Penetapan resmi oleh PPKI ini tentunya yang paling penting itu disepakati menghapus 7 kata pada sila pertama Piagam Jakarta. Sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang lebih inklusif karena ada perdebatan dari perwakilan Indonesia Timur. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. Kemudian peristiwa penting kompromi 18 Agustus 1945 itu ada di Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945. Peristiwa ini menunjukkan kearifan politik dan jiwa besar dari pendiri bangsa, terutama tokoh-tokoh Muslim dalam PPKI yang setuju mengubah rumusan sila pertama yang bersifat khusus menjadi lebih universal, supaya ada yang namanya toleransi umat beragama, karena di Indonesia ini tidak semua masyarakatnya itu beragama Muslim. Nah, itu peristiwa penting yang terjadi di 18 Agustus 1945. Kemudian refleksi pribadi buat generasi muda, ya, pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama adalah pelajaran Pancasila adalah prioritas kolektif di atas individual atau golongan. Para pendiri bangsa mengajarkan bahwa untuk membangun dan mempertahankan sebuah negara majemuk, kita harus memiliki kesediaan untuk mengalah, berkompromi, dan mendengarkan pihak lain yang memiliki pandangan berbeda. Kemudian relevansi nilai bagi generasi muda, ya, di era sekarang toleransi digital dalam lingkungan media sosial yang sering dipenuhi ujaran kebencian, polarisasi. Nilai kompromi berarti generasi muda harus mampu bersikap toleran, menahan diri dari menyebarkan ekstremisme, dan mencari titik tengah dalam berdiskusi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.